Orang Kristen mengatakan bahwa jika ada yang menghina agama mereka, mereka akan diam karena mereka diajarkan ajaran kasih. Tapi nyatanya, dengan cara menggunakan akun palsu di YouTube, di snack video, di TikTok, menghina Islam, menghujat Islam, menghujat kepribadiannya orang-orang Islam. Apakah itu ajaran kasih? Shalom Alem, bisa nama saya salam waras yang berpikir itu yang waras. Oke, kembali lagi dalam channel ini kita akan berapologetika pada hari ini. Nah, teman-teman tadi sudah melihat langsung ada pernyataan singkat dari Bang Gondrong. Ya, saya mendapatkan ini dari salah satu aplikasi snack video. Nah, Bang Gondrong ini mengatakan kalau orang Kristen ini diajarkan tentang kasih. Benar Bang, saya setuju. Tapi kasih yang seperti apa? Nah, tadi abang ini bilang kalau orang Kristen dihina, orang Kristen akan diam saja. Saya rasa pemikiran itu kurang tepat bang ya. Tetapi kalau dikatakan orang Kristen memegang prinsip kasih karena kami diajarkan untuk mengasihi, bahwasanya itu benar. Nah, bicara tentang cara orang Kristen ya meresponi orang-orang yang menghina itu dengan sangat brutal, itu saya rasa mungkin pribadinya saja bang ya. Ya kita anggap mereka tidak mengenal atau tidak menghidupi kasih itu. Karena jelas saja yang abang bilang mereka melakukan tindakan-tindakan penghinaan, menghujat, menyerang pribadi dan seterusnya. Ya, bahkan menggunakan akun palsu. Nah, saya harus meresponnya juga teman-teman dari firman Tuhan juga ya, supaya jelas bahwasanya kekristenan itu memang diajari tentang kasih. Oke, kita bisa lihat dalam Matius 5 ayat 44. Kita akan baca Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, ini suatu pernyataan, perintah ya. Kasihilah musuhmu. Ya, kita mengasihi musuh, bukan menghina, bukan menghujat. Ya, yang seperti abang ini sampaikan. Dan juga sama halnya dikatakan oleh Injil Lukas 6 ayat 27. Mari kita lihat. Injil Lukas 6 ayat 27 yang berkata, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, ya, aku berkata, kasihilah musuhmu kepada orang yang membenci kamu. Sekali lagi, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Yang tadi dikatakan adalah untuk mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka. Dan Lukas 6 ayat 27 dikatakan, kasihilah musuhmu yang kepada yang membenci kamu. Nah, jadi musuh saja, orang yang membenci kita saja, ya, kami orang Kristen diajarkan untuk mengasihi. Jadi jelas bangnya, kalau prinsip kasih yang abang sampaikan itu sangat kami pegang, sangat kami imani, kami diajari tentang kasih. Nah, bicara tentang cara orang Kristen yang tadi saya bilang mungkin pribadinya bang ya, itu terlepas dari ajaran kami, karena jelas tadi sampaikan ajaran kekristenan mengatakan saling mengasihi, ya, mengasihi sesama, bahkan musuh, orang yang membenci kita itu kita harus mengasihi, ya, bahkan kita harus berdoa bagi mereka. Nah, bicara tentang respon kami, kita bisa lihat dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Oke, kita akan bacakan. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada setiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Ini diperhatikan baik-baik. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ayat 16, dengan hati nurani yang murni, ya.
Supaya apa? Supaya orang yang memfitnah kamu karena hidup yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka. Jadi kami tidak melakukan fitnah, tapi kami difitnah, tapi kami harus merespon dengan tindakan yang baik, dengan rasa hormat, dengan sopan santun, dengan hati nurani yang murni, tidak bersifat yang abang bilang tadi itu. Dan saya tidak mau menyerang agama. Orang tahu kalau Islam diajarkan bahwasanya Islam itu adalah agama damai. Apakah benar agama damai? Saya mau bertanya. Kenapa ada FPI? Kenapa ada ISIS? Kenapa ada kelompok-kelompok radikal? Dan kenapa keadaan di tanah Arab sana banyak negara-negara Islam saling bentrok satu dengan yang lain? Apakah dilakukan oleh orang Kristen? Dan saya tidak mau mengatakan ini agama. Ini hanya oknum saja. Itu saja dari saya. Tuhan Yesus memberkati.